Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Pastor Abdi Wagung Praninangin, akan membawakan permenungan pada hari Senin 9 Oktober tahun 2023 pada hari biasa, pekan biasa ke-27. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan kau belanjakan lebih dari ini. Aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah dari antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, konteks dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang baru saja kita dengarkan adalah pembicaraan antara seorang ahli Taurat dan Yesus soal hidup kekal. Ahli Taurat adalah seorang guru yang bertugas mengajarkan dan menjelaskan Taurat Musa. Di kalangan kaum Farisi, ia juga bertugas mengajarkan dan menjelaskan tradisi lisan dari nenek moyang mereka yang menjabarkan secara rinci pelaksanaan hukum Taurat itu. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hidup kekal adalah hidup bersama Allah dalam dunia yang akan datang dan melampaui hidup yang sekarang ini. Kehidupan kekal itu hanya dapat diperoleh jika manusia hidup seturut kehendak Allah. Pertanyaan ahli Taurat itu jelas untuk mencoba Yesus saja, sebab ahli Taurat tentu ia sudah tahu bahwa hukum Taurat mengajarkan jalan-jalan menuju hidup kekal. Cobaan itu untuk menguji apakah Yesus yang disebutnya guru itu paham akan masalahnya. Itu berarti kalau Yesus tidak menjelaskannya dengan baik, dia berarti bukan guru sejati. Ternyata Yesus tidak menjawabnya.
tetapi malah balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Setiap pagi dan sore orang-orang Yahudi mendaraskan Shema Israel, yaitu pengakuan iman bahwa Tuhan Allah Israel itu Esa dan perintah untuk mengasihinya. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati adalah sebuah kisah contoh. Seorang imam dan Lewi yang meninggalkan begitu saja korban perampokan itu menggambarkan orang-orang yang tidak mampu menolong sesamanya karena halangan status dan tuntutan tugas yang mengikat mereka. Kekakuan pada tuntutan hukum demi ketahiran dan status quo itu menghilangkan kepekaan dan kepedulian mereka terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Pilihan mereka mengakibatkan suara hati mereka yang terbungkam dan membiarkan sesamanya tidak tertolong. Lain halnya dengan orang Samaria yang dipakai sebagai contoh dari orang yang bisa menjadi sesama bagi orang lain. Ia membantu orang tanpa memilih-milih dan tanpa pamrih. Rasa kemanusiaan yang tergerak ketika melihat sesamanya tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Ia tidak mempersoalkan identitas seseorang dan tempatnya. Ia justru memandangnya sebagai sesamanya dan rela membantunya. Untuk itu pun ia rela menanggung biaya, meluangkan waktu, dan mengorbankan tenaga. Sebagai murid Kristus, bagi kita pun semua orang adalah sesama. Tetapi yang jauh lebih penting bukan sekedar tahu definisi tentang sesama, melainkan bagaimana bisa menjadi sesama bagi orang lain dengan berbelas kasih. Mengasihi Allah dan sesama merupakan syarat demi memperoleh hidup kekal. Tetapi maukah kita melakukannya? Semua orang adalah sesama kita. Tetapi maukah kita menjadi sesama juga bagi orang lain lewat perbuatan kasih nyata? Semoga amin.